Program Studi Pendidikan Biologi adalah salah satu program studi yang bernaung di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Memiliki lingkup bidang ilmu hayati, khususnya bidang ilmu biologi dan keguruan. Program Studi Pendidikan Biologi dahulu merupakan program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta FKIE IKIP Negeri Surakarta. Pada saat itu, program studi ini bernama Jurusan Ilmu Hayat. Seiring berdirinya dan berkembangnya Universitas 11 Maret, program studi ini ditetapkan menjadi program sarjana di lingkungan Universitas 11 Maret berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI nomor 39 pada tahun 1984. Pada akhir tahun 2019, akreditasi program studi pendidikan biologi berubah menjadi A atau sangat baik. Tata pamong di dalam program studi pendidikan biologi terdiri atas kepala program studi, kepala laboratorium, dan koordinator bidang penunjang. Program studi pendidikan biologi FKIP UNS itu memiliki visi menjadi program studi pengembang keilmuan pendidikan biologi bereputasi internasional berdasarkan nilai luhur budaya nasional. Profil lulusan yang kita harapkan atau kita targetkan dalam 5 tahun ke depan adalah pendidik, tetapi juga memiliki kompetensi peneliti dan wirausaha di bidang pendidikan biologi. Pada bidang penelitian, program studi pendidikan biologi aktif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian di berbagai kajian ilmu biologi. Penelitian dosen program studi pendidikan biologi telah dibuktikan dengan jumlah publikasi penelitian yang ada di berbagai situs seperti Scopus dan Google Scholar. Sekitar 304 dokumen telah dipublikasikan oleh dosen program studi pendidikan biologi dengan berbagai tingkat kuartal. Pada bidang pengabdian, salah satu pengabdian terbaru dosen pendidikan biologi adalah aplikasi pupuk kompos cair pada perkebunan tanaman obat keluarga di Mipitan, Mojosongo. Terdapat 5 laboratorium di Prodi Pendidikan Biologi, yaitu Laboratorium Anatomi, Laboratorium Botani, Laboratorium Zoologi, Laboratorium Fisiologi, dan Laboratorium Mikrobiologi. Laboratorium di Prodi Pendidikan Biologi digunakan untuk kegiatan praktikum dan juga untuk pengembangan proyek bagi dosen maupun mahasiswa yang tentunya didukung dengan peralatan kerja lab yang mendukung. Selain itu, di Prodi Pendidikan Biologi memiliki lab yang juga dilengkapi dengan berbagai alat peraga biologi dan juga menyimpan berbagai awetan, baik basah maupun kering, yang merupakan hasil dari kegiatan mahasiswa selama melakukan kegiatan KKL. Misalnya ada awetan alga, baik kering maupun basah, kemudian awetan lumut, paku-pakuan, serangga, dan juga hewan invertebrata maupun hewan vertebrata. Kegiatan KKL ditujukan untuk mendukung perkuliahan dan biasanya kita mengunjungi beberapa lokasi, diantaranya Pantai Krakal, Taman Satwa Taru Juruk, kemudian ada juga Gembira Lokazu yang di Jogja, ada juga Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu, Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro 1 di Margoyoso Karanganyar, kemudian Kebun Raya Bogor, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasains, dan Taman Nasional Baluran. Selain itu, mahasiswa juga diagendakan untuk berkunjung di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang biasa kita kunjungi, LIPI Cibinong yang ada di Jawa Barat, dan kita juga mengenalkan mahasiswa dengan beberapa universitas lain untuk saling berbagi ilmu. Kelompok studi itu adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minat tentang karya ilmiah, tentang keingintahuan terhadap lingkungan, terhadap biologi pada khususnya, ataupun mungkin di dunia pendidikan dan wira swasta. Kelompok studi itu sendiri
adalah suatu jembatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi, sehingga mereka tidak seperti katak dalam tempurung. Mereka memiliki wawasan yang luas, kemudian memiliki passion, dan juga mampu bersosialisasi. Sebagai bagian dari Universitas 11 Maret yang telah memiliki status sebagai PTNBH, program studi pendidikan biologi berkontribusi dengan membentuk kelompok studi ETLA ID yang bergerak dalam bidang ekoprim. Dalam rangka internasionalisasi, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia mengadakan kuliah reguler dan juga mengadakan seminar, menghadirkan pakar dari Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai narasumber di International Conference, serta mengundang beberapa pakar untuk mengisi kuliah reguler dan kuliah pakar. Dengan National Institute of Singapore, kita juga mempunyai hubungan dengan mengundang pakar yaitu Profesor Lee Eugene untuk mengisi kuliah reguler. Selain itu, PBio juga memiliki kerjasama dengan National Tsinghua University of Education Taiwan dalam bentuk student exchange dan juga scholar exchange. Dalam kegiatan itu, kita sudah mengundang Profesor Meng Su Cheng untuk mengisi kuliah reguler pada topik gaming learning, dan juga profesor yang lain untuk menghadiri dan menjadi narasumber pada International Conference yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Biologi. Selain belajar bidang biologi dan pendidikan, mahasiswa juga diberi wadah untuk mengasah soft skill dalam berorganisasi. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Biosfer hadir sebagai wadah untuk membentuk soft skill mahasiswa. Hingga saat ini, HMP Biosfer sudah berkembang dengan baik yang dibuktikan dengan beberapa kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan. Kegiatan dalam HMP Biosfer bukan hanya memberi manfaat pada HMP sendiri, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Misalnya kegiatan belajar bersama, penanaman pohon serentak, dan lain sebagainya. Adanya HMP Biosfer ini, mahasiswa lebih siap untuk memberikan manfaat di luar dunia kampus.